Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar bagi kita semua? Tentunya kabar baik. Karena kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan bagi kita di pagi hari ini, hingga kita boleh leluasa menghirup udara segar di pagi hari ini, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita boleh menikmati dengan nafas kehidupan kita. Kita boleh menikmati kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan suara hati Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Dengan kesehatan dan nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Suara hati Tuhan yang boleh menuntun kami, yang menjadi pedoman bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, menuntun kami, dan memberikan pengertian bagi kami, supaya kami lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu, Engkau yang memampukannya, Engkau yang memperlengkapinya, sehingga firman-Mu yang akan diberitakan boleh tersampaikan kepada semua anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah merupakan hukum dasar bagi kita, anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang beriman, dan kasih adalah menjadi indikator keselamatan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus ketika Ia mengorbankan dirinya, mati disalibkan, hanya untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa-dosa kita yang kita perbuat. Semua ini dilakukan semua karena kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kehidupan kita umat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, di beraneka ragam atau hiruk pikuk pola-pola kehidupan umat manusia, macam ragam yang kita temui, baik itu
dalam persoalan kehidupan, pergumulan kehidupan yang kita hadapi, serta banyak sekali godaan-godaan yang menggiring kita untuk kita melakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan melakukan kebencian, kecurangan, kebohongan, kesombongan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Semuanya itu hanya untuk memenuhi nafsu atau kedagingan kita semata. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan beraneka ragam yang kita hadapi di dunia ini, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk kita saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai anak-anak Allah, tentulah kita harus dapat menjalankan atau menuruti segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Adapun perintah yang paling mendasar bagi kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan, adalah untuk kita saling mengasihi sesama manusia, seperti mengasihi diri kita sendiri. Hal ini dapat kita baca, saudaraku, di dalam firman Tuhan, Markus 12 ayat yang ke-31. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya yang diperintahkan Allah sesuai firman-Nya dalam hal mengasihi sesama bukan hanya sekedar perkataan kita semata. Tapi saudaraku, hal ini haruslah benar-benar kita lakukan dan kita harus mampu mengasihi, bahkan mengampuni orang-orang yang telah menyakitkan hati kita. Demikian sebaliknya terhadap orang-orang yang telah kita sakiti. Hal ini juga dapat kita baca di dalam firman Tuhan Matius 5 ayat 43 sampai ayat 48. Ini adalah perintah Allah bagi kita dan harus kita taati sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin menurut kita sebagai umat manusia, secara akal dan pikiran kita, tentulah sangat sulit untuk melakukan atau mengaplikasikan supaya kita dapat mengasihi, bahkan mengampuni orang-orang yang telah menyakitkan hati kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita dapat mengampuni setiap orang yang telah menyakiti hati kita, yang telah melukakan hati kita? Tapi saudaraku, sesuai dengan nats firman Tuhan pada hari ini, kita harus mampu, kita harus bisa menuruti dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Supaya kita benar-benar setia dengan iman kita.
dan apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita umat manusia ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Darahnya terkucur di Kalvari hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat, kita harus setia, dan kita harus mengikuti dan menuruti perintah-perintah Tuhan seturut dengan kehendaknya melalui firman-Nya. Bagi kita sebagai anak-anak Allah, tentu Tuhan akan memampukan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita tidak sanggup dan tidak mampu, kita datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan roh yang hidup kepada kita. Roh yang akan memampukan kita untuk kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita benar-benar mau melakukan dan turut perintah Allah, Dia pasti memampukan kita. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita supaya kita dapat melakukan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua ini dilakukannya melalui roh yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saudaraku, mari biarlah hidup kita saling mengasihi dan kita boleh mengampuni. Hal ini menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Allah yang telah dimenangkannya, yang telah ditebus melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia, supaya Tuhan boleh tinggal diam di dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan kita boleh menuruti semua apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami untuk kami boleh setia, untuk kami boleh taat kepada perintah-perintah Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh diingatkan kembali supaya kami tetap dapat mengaplikasikan kasih yang telah Engkau ajarkan dan boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pagi hari ini juga Tuhan, kami memohon kepada Engkau ya Allah, biarlah Engkau juga mengurapi dan memampukan setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di pelayanan, memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Para misionaris yang memberitakan kabar baik tentang Engkau Bapa, dimanapun mereka Engkau utus Tuhan, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan yang melengkapi mereka, dan Engkau Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Sehingga hal-hal ini tidak menjadi penghambat bagi setiap hamba Tuhan boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan.
supaya melalui hamba-hambamu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dibenangkan dan datang kepada Engkau Tuhan, dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi kehidupan orang-orang yang haus akan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan dan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang memimpin kami, Tuhanlah yang menuntun kami, supaya apa yang kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan semua orang-orang di sekeliling kami dan yang berinteraksi dengan kami. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak di hadirat-Mu, layak menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Berapa harga tiketnya? Tersedia 3 kategori tiket, yaitu ada silver, ada gold, dan platinum.